Assalamualaikum anak-anak. Selamat datang kembali di channel pendidikan Rida Official. Di channel ini, Bu Guru akan berbagi seputar materi kelas 4 untuk membantu Ananda belajar di rumah. Bagi Ananda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, bagikan, serta aktifkan tanda lonceng. Baiklah, di video ini kita akan belajar bersama materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran pertama. Setiap makhluk hidup tentu memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan makhluk hidup lain. Hal-hal yang membedakan antar makhluk hidup antara lain bentuk, ukuran, warna, dan tempat hidupnya. Perbedaan antar makhluk hidup menyebabkan adanya keberagaman atau yang disebut juga keanekaragaman hayati. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Baiklah Ananda semuanya, sekarang mari kita perhatikan gambar burung cendrawasih berikut. Tulislah paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih di atas. Berikut ini contoh pertanyaan yang berhubungan dengan burung cendrawasih. 1. Apa nama lain burung cendrawasih? 2. Mengapa burung cendrawasih mengalami kelangkaan? 3. Di mana sajakah habitat burung cendrawasih? 4. Burung cendrawasih jenis apakah yang menjadi identitas Provinsi Papua? Sekarang, marilah sama-sama kita membaca bacaan tentang burung cendrawasih berikut. Setelah membaca bacaan tadi, mari sama-sama kita menjawab pertanyaan berikut.
Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Jawabannya adalah karena keberadaan burung cendrawasih semakin lama semakin terancam akibat perburuan liar dan perusakan habitat. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Penyebab yang mengancam keberadaan burung cendrawasih antara lain perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan bulu cendrawasih sebagai penghias topi. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Untuk melestarikan burung cendrawasih dapat dilakukan dengan cara membudidayakan burung tersebut di suaka margasatwa. Jangan memburunya dan tidak merusak habitat aslinya. Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan. Pemanfaatan bulu burung cendrawasih sebagai hiasan topi sangat membahayakan kelestarian burung tersebut karena untuk memperoleh bulu tersebut, burung cendrawasih harus diburu dengan cara ditembak. Memanfaatkan burung cendrawasih sebagai burung piaraan juga dapat mengganggu kelestariannya, karena burung cendrawasih biasa hidup di alam bebas dan tidak terbiasa hidup di dalam sangkar. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Menurut saya, sebaiknya manusia memperhatikan kelestarian burung cendrawasih. Salah satu caranya adalah dengan membiarkannya hidup di alam bebas tanpa ada gangguan dari manusia. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Jika burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa Indonesia akan berkurang. Mungkin generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih hanya melalui gambarnya saja. Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga, diperlukan adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Anak-anak, coba kamu perhatikan latar video ini. Di sana kamu akan melihat banyak kupu-kupu yang berterbangan. Apakah di lingkunganmu juga terdapat kupu-kupu? Mari kita baca bersama teks berikut. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Anak-anak, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Coba perhatikan gambar berikut. Ada kupu-kupu sayap burung peri yang ditemukan di Papua.
Ada kupu-kupu raja yang ditemukan di Jawa dan Sumatera. Dan ada kupu-kupu tirogan yang ditemukan di Kalimantan. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Jika kupu-kupu punah, maka kelestarian tanaman juga terganggu. Karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Untuk melindungi kupu-kupu dapat dilakukan dengan menjaga kelestariannya dengan cara tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah atau di daerah yang banyak terdapat tanaman bunga. Anak-anak, kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Apakah poster itu? Poster adalah lembar-lembar pengumuman yang dipasang di tempat umum. Sebuah poster biasanya berisi gambar atau tulisan yang dipasang di tempat-tempat yang mudah terbaca oleh masyarakat umum. Poster dibuat dengan tujuan agar informasi dalam poster diketahui oleh umum sehingga menarik masyarakat untuk membeli, memakai, atau mengikuti isi poster tersebut. Poster memiliki identitas sendiri sesuai dengan ciri-ciri yang dimilikinya, termasuk bahasa yang digunakan. Bahasa yang ada dalam poster harus memenuhi unsur-unsur berikut. Pertama, bahasa poster harus berupa bahasa yang singkat, padat, jelas, serta memiliki daya pikat. Dalam poster tidak diperkenankan menggunakan bahasa yang bertele-tele. Kedua, bahasa yang digunakan dalam poster harus bersifat sugestif atau bersifat mempengaruhi, efektif, ringkas, dan mudah untuk diingat. Ketiga, jika poster mencantumkan gambar, maka gambar tersebut harus sesuai dengan tema yang diangkat dalam poster. Jelas warna dan ilustrasinya, serta tidak terlalu mencolok. Sekarang mari Ananda semuanya perhatikan contoh poster berikut. Ini adalah poster yang bacaannya yaitu "Selamatkan Orang Hutan" dan dilengkapi dengan gambar orang hutan yang bergelantungan di pohon. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Pertama, tentukan isi pengumuman atau iklan. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang singkat, padat, dan komunikatif. Komunikatif ini artinya mudah dimengerti oleh khalayak ramai atau masyarakat umum. Ketiga, tulislah pengumuman tersebut dengan ukuran yang besar, sehingga mudah untuk dipahami masyarakat. Keempat, usahakan pengumuman yang dibuat tersebut menarik dan menimbulkan motivasi. Kelima, gunakan variasi warna dan bentuk huruf yang baik agar pesan dapat menarik perhatian banyak orang. Dan yang terakhir, berikanlah ilustrasi berupa gambar agar poster lebih menarik. Sekarang Ananda bisa berlatih membuat poster yang berisi himbauan untuk mengajak orang
menjaga kelestarian hewan. Ayo silahkan dicoba ya.